Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eko Prasetyo Simamora dari kelas CI 6B dan rekan saya Joshua Ginting dari kelas C6B. Kami adalah mahasiswa tingkat akhir program studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Medan. Di sini kami akan menjelaskan sistem kerja dari alat tugas akhir kami yang berjudul Rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan RFID dan sidik jari berbasis IoT. Pertama, kami akan menjelaskan tentang komponen yang kami pakai di dalam tugas akhir ini. Yang pertama itu ada di sini RFID RC522. Di sini RFID berfungsi sebagai salah satu autentikasi untuk membuka pintu. Yang kedua itu ada di sini, ini adalah fingerprint JM101B. Di sini fingerprint ini berfungsi juga sama seperti RFID sebagai salah satu autentikasi untuk membuka pintu. Selanjutnya itu ada di sini, ini adalah buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai notifikasi bahwa data yang diinputkan valid atau tidak valid sesuai dengan yang telah diprogramkan. Selanjutnya di sini adalah solenoid door lock. Solenoid door lock ini berfungsi sebagai pengunci pintu dari dalam. Selanjutnya dapat di sini kita lihat ini adalah relay. Relay di sini digunakan sebagai saklar elektrik pada solenoid. Selanjutnya di sini ada push button. Push button berfungsi sebagai untuk membuka pintu dari dalam. Dan yang terakhir, ini adalah microcontroller yang kami pakai. Di sini kami memakai node NCU ESP8266. Kami menggunakan node MCU ESP8266 karena sudah dilengkapi dengan modul WiFi. Jadi, node MCU di sini berfungsi sebagai pengontrol semua komponen. Selanjutnya di sini ada adaptor. Adaptor ini berfungsi sebagai tegangan untuk solenoid door lock. Di sini kami menggunakan DC dengan tegangan 12 volt. Di sini kami akan membahas cara kerjanya. Di sini kami menggunakan dua autentikasi. Yang pertama menggunakan RFID dan yang kedua menggunakan fingerprint. Nah, untuk yang RFID, di sini kami memiliki dua buah tag RFID. Jika tag yang digunakan tidak terdaftar sesuai program atau salah, maka buzzer akan berbunyi sebanyak 2 kali dan pintu tidak bisa dibuka. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, pintu tidak bisa terbuka. Nah, jika tag yang dipakai sudah terdaftar sesuai dengan program atau benar, maka buzzer akan berbunyi sekali dan solenoidnya akan terbuka sehingga pintu bisa terbuka. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, kita bisa lihat pintu bisa terbuka dan kita sudah memprogram solenoidnya untuk tutup selama 5 detik. Nah, kemudian kita bisa melihat notifikasi yang masuk di Android kita. Nah, autentikasi yang kedua yaitu menggunakan fingerprint. Ketentuannya yaitu jika sidik jari terdaftar atau tidak melebihi keakuratan 90%, maka buzzer akan berbunyi sebanyak 2 kali dan pintu tidak bisa terbuka. Nah, jika sidik jari yang kita masukkan terdaftar atau sesuai dengan program dan melebihi keakuratan 90%, maka pintu bisa terbuka dan notifikasi akan muncul di Android. Sekarang kita akan melihat sebuah contohnya. Nah, itu menandakan buzzernya berbunyi sekali, menandakan sidik jari terdaftar dan pintu bisa terbuka. Kita bisa melihat notifikasi yang muncul di HP kita yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya jika pengakses berada dari dalam rumah, maka kita bisa membukanya dengan menggunakan push button. Nah, di sini kita bisa menekan push button. Nah, solenoid akan aktif dan pintu bisa dibuka kembali. Oke, kita bisa menunggu selama 5 detik. Oke, pintu bisa ditutup kembali dan pintu sudah terkunci. Dan kemudian kita bisa melihat notifikasi yang muncul di handphone yang sudah kita buat. Nah, notifikasinya seperti itu, pintu dibuka dari dalam. Oke, sekian penjelasan video alat kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah penjelasan sistem kerja dari alat tugas akhir kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Semoga alat tugas akhir kami ini bermanfaat bagi masyarakat.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.